Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru semua, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat ya. Kali ini saya di SIEKWT SPD ingin sharing pembahasan soal teori pertama Guru Seri Belajar P3K khusus di materi geometri dimensi 2 dan 3. Seperti apa soalnya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Sebuah kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 8 cm. Jarak antara titik E ke bidang AFH adalah: pertama, kita buat dulu bidang AFH-nya. Ini adalah bidang AFH. Kemudian jarak antara titik E ke bidang AFH adalah hasil proyeksi secara tegak lurus dari E menuju ke bidang AFH ini. Maka kita perlu menemukan sebuah bidang yang memuat E dan sekaligus tegak lurus terhadap bidang AFH. Caranya yang pertama, kita proyeksikan dulu titik E ke garis HF. Misalkan hasil proyeksinya adalah O. Dari sini kita bisa memastikan bahwa O adalah titik tengah dari H ke F ataupun dari E ke G. Mengapa? Karena pada segitiga HEF, segitiganya kan segitiga sama kaki. Jadi dari E ke O ini merupakan garis tinggi yang membagi HO dengan OF menjadi sama panjang. Sekarang kita bisa tarik garis dari A ke O, dan dari sini sudah terlihat bidang yang memuat titik E dan juga tegak lurus terhadap AFH, yaitu bidang EAO. Nah, dari situ kita bisa langsung proyeksikan titik E ke AO. Misalkan hasil proyeksinya adalah P. Ini tegak lurus ya. Nah, supaya kita mudah untuk menentukan unsur-unsurnya, kita keluarkan dulu dari kubus. Ini adalah titik A, ini adalah E, dan ini adalah O-nya. Kemudian ini adalah hasil proyeksinya, yaitu dari E ke P. Kemudian dari A ke E, ini adalah rusuk kubus, berarti 8. Sedangkan OE itu adalah setengah dari diagonal sisi, berarti setengah dari 8 akar 2, yaitu 4 akar 2. Nah, jarak dari E ke bidang AFH ini berarti adalah proyeksinya E ke P, berarti adalah panjang EP yang mau kita cari. Sebelumnya kita harus tentukan dulu berapa panjang AO, dan AO ini adalah sisi tegak dari segitiga siku-siku AOH. Maka kita bisa tentukan panjang AO-nya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kita kurangkan AH pangkat 2 dengan HO pangkat 2. AH pangkat 2 adalah diagonal sisi, berarti 8 akar 2 pangkat 2. Dan HO adalah setengah dari diagonal sisi, berarti 4 akar 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 128 dikurang 32, yaitu 96. Kita sederhanakan menjadi 4 akar 6. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan panjang EP dengan cara mengalihkan AE dengan EO lalu dibagi dengan AO. Dasarnya adalah karena ini adalah segitiga yang sama, dia akan mempunyai luas yang sama meskipun alasnya adalah AO tingginya EP ataupun alasnya EO tingginya adalah AE. Nah, dari sini kita ganti AE-nya dengan 8, EO-nya dengan 4 akar 2, dan AO-nya dengan 4 akar 6. Kita selesaikan, 4 dibagi 4 habis, akar 2 dibagi akar 6 sisanya akar 3 di bagian bawah. Jadi harus kita rasionalkan dengan memunculkan perkalian akar yang sama. Kemudian kita kalikan atas dengan atas, bawah kali bawah. Yang atas kita kalikan menjadi 8 akar 3, yang bawah kita kalikan menjadi 3, sehingga hasilnya menjadi 8 per 3 akar 3. Soal berikutnya adalah balok ABCDEFGH. Kita disuruh memilih pernyataan yang benar. Yang pertama, bidang ABCD sejajar dengan garis DH. Ini adalah garis DH, kemudian ini adalah bidang ABCD. Kalau kita lihat di sini mereka tegak lurus ya, bukan sejajar. Kemudian yang B, garis AD bersilangan dengan garis GF. Kalau bersilangan itu artinya berada di bidang yang berbeda, kemudian ketika diperpanjang dia tidak akan saling bertemu. Nah, di sini
GF adalah ini. Untuk AD dan GF kita lebih tepatnya katakan mereka saling sejajar ya. Kemudian untuk yang C, garis FB bersilangan dengan garis DC. Ini garis FB-nya, ini garis DC-nya. Nah, ini kita bisa katakan kalau ini bersilangan karena berada di bidang yang berbeda. Kemudian yang D kenapa salah? Karena bidang ABCD dengan garis HD itu dia adalah tegak lurus, bukan bersilangan. Sedangkan yang E kenapa salah? Karena garis AB dengan garis CG ini adalah bersilangan, bukan sejajar. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, yang terakhir di sini ada luas daerah segitiga yang diarsir ini adalah 20 cm persegi. Maka luas daerah yang tidak diarsir adalah, karena yang diarsir adalah segitiga, maka kita gunakan rumus luas segitiga, yaitu alas kali tinggi bagi 2. Alasnya kita bisa peroleh yaitu 2 satuan, kemudian luas segitiganya kan 20. Nah, dari sini kita bisa dapatkan tingginya adalah 20. Tinggi segitiga sekaligus merupakan lebar dari persegi panjang. Nah, untuk mendapatkan luas daerah yang tidak diarsir, maka kita perlu mencari luas persegi panjang ini, nanti kita kurangkan dengan luas segitiga. Nah, untuk luasan persegi panjang, berarti kan panjang dikali lebar. Panjangnya 6 satuan, lebarnya 20. Hasilnya 120. Sehingga luas daerah yang tidak diarsir, kita tinggal kurangkan 120 dengan 20. Hasilnya adalah 100. Demikian pembahasan untuk materi ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.